Nah, kembali lagi pada pelajaran matematika Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu mengenai himpunan. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai materi bilangan dan ditutup dengan sesi latihan-latihan soal ya. Nah, pada minggu ini di hari Kamis nanti itu akan Ibu adakan ulangan harian bilangan. Nah, jadi persiapkan diri kalian bahwa besok hari Kamis itu akan diadakan ulangan harian bilangan. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik baru terlebih dahulu. Jadi topik barunya tersebut itu adalah himpunan. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah himpunan sebelumnya? Jika belum, kita di sini akan mengenal terlebih dahulu apa itu himpunan. Coba perhatikan gambar-gambar yang Ibu berikan di sini. Ada gambar hewan ya di sini. Ada singa, gajah, anjing. Kemudian ini apa ini? Ini singa kecil, kelinci, domba, burung, dan lain sebagainya. Ada banyak banget ya di sini. Kalian lihat. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari hewan-hewan tersebut di atas, dapatkah kamu mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis makanannya? Jadi misalkan, gajah itu makanannya apa? Singa makanannya apa? Buaya makanannya apa? Beruang makanannya apa? Seperti itu. Dapatkah kalian mengelompokkan berdasarkan jenis-jenis makanannya? Ternyata dapat diketahui di sini, ibu dapat mengelompokkan, misalkan, ibu kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu herbivora dan juga karnivora. Dari gambar-gambar di sini, ibu ambilkan beberapa sampel saja. Misalkan, ibu mengelompokkan hewan yang jenis makanannya itu ada herbivora. Herbivora itu berarti memakan nih ya, sayuran dan buah-buahan ya. Nah, di sini dapat Ibu golongkan itu ada jerapah, kanguru, sapi, dan juga kuda. Sebenarnya masih ada banyak, tapi Ibu ambil sampelnya saja di sini. Kemudian Ibu juga dapat mengelompokkan hewan pemakan daging atau karnivora. Di sini ada singa, buaya, burung, elang, serigala, dan masih banyak lagi. Begitu. Nah, sekarang kita lihat poin berikutnya. Di dalam matematika, ingat ya, di dalam matematika, kumpulan-kumpulan yang memiliki sifat anggota yang sama itu disebut sebagai himpunan. Ibu ulangi lagi. Di dalam matematika, kumpulan-kumpulan yang memiliki sifat anggota yang sama disebut sebagai himpunan. Yang dimaksud memiliki sifat anggota yang sama itu seperti apa? Misalkan, herbivora tadi. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, begitu ya. Nah, berarti sifatnya yang sama itu apa? Mesti hewan-hewan yang dikelompokkan itu adalah hewan-hewan yang memakan sayur-sayuran dan juga buah-buahan begitu. Tidak mungkin dalam kelompok herbivora ini ada singa di dalamnya. Itu tidak mungkin. Begitu pula yang karnivora memiliki sifat anggota yang sama di sini. Itu apa? Dia pemakan daging. Sehingga yang dikelompokkan itu karena dia memiliki sifat pemakan daging, sifatnya sama, yang dikelompokkan adalah hewan-hewan yang memiliki sifat sama, yaitu pemakan daging. Apa saja? Ada singa, buaya, burung elang, serigala, seperti itu. Tidak mungkin sapi itu masuk ke dalam kelompok hewan karnivora. Begitu. Sehingga dapat disimpulkan, karena kumpulan-kumpulan tadi memiliki sifat anggota yang sama, sehingga dapat dikelompokkan sebagai himpunan hewan herbivora dan juga himpunan hewan karnivora. Itu definisi dari himpunan. Jadi himpunan itu haruslah anggota-anggotanya memiliki sifat yang sama. Sampai di sini apakah cukup dipahami? Nah, pada poin ini ya, berarti anggota himpunan. Nah, dikatakan himpunan ya, anggota himpunan hewan herbivora. Berarti ada jerapah, kanguru, sapi, dan juga kuda. Tidak mungkin singa masuk ke sini, tidak mungkin. Begitu pula yang karnivora.
anggota himpunan hewan karnivora adalah singa, buaya, burung elang, dan serigala. Gitu ya. Nah, tetapi di sini ada catatan. Catatannya apa? Lihat di yang kuning ini. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi tidak semua kumpulan dapat disebut sebagai himpunan. Jadi tidak semua kumpulan itu disebut sebagai himpunan. Nah, contohnya, ada contohnya di sini. Contohnya himpunan hewan lucu dan himpunan hewan yang menyeramkan. Kenapa kok himpunan hewan lucu dan himpunan hewan yang menyeramkan tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan? Kenapa? Karena sebagai contohnya, misalkan ibu ambil permisalan seperti ini. Misalkan bagi ibu, panda itu adalah hewan yang lucu. Bagi ibu, panda merupakan hewan yang lucu. Tetapi bagi orang lain, misalkan si Andi gitu ya, bagi Andi, panda itu merupakan hewan yang menyeramkan. Nah, sehingga karena tidak bisa dikelompokkan berdasarkan sifatnya, karena menurut ibu itu ada lucu, menurut orang lain belum tentu lucu. Bahkan orang lain mengatakan itu menyeramkan. Sehingga sifat-sifat yang seperti ini itu tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok himpunan. Karena apa? Karena sifatnya yang subjektivitas. Artinya subjektivitas itu apa? Pandangan ibu dan pandangan orang lain itu berbeda. Contoh lainnya seperti ini. Himpunan wanita cantik. Nah, himpunan wanita cantik. Apakah himpunan wanita cantik itu dapat dikatakan sebagai himpunan? Tentu jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena bagi ibu mungkin si Ana, misalkan ada orang namanya Ana, ada wanita namanya Ana, ibu ibu mengatakan bahwa si Ana itu cantik. Tetapi bagi orang lain, mungkin si Ana itu tidak cantik atau biasa saja. Nah, karena pandangan subjektivitas seperti itu, maka sifat cantik itu tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok himpunan. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Jadi, bisa dikategorikan sebagai suatu himpunan itu apabila sifatnya itu adalah sifat yang pasti. Itu seperti tadi, anggota himpunan hewan herbivora, karnivora, seperti itu. Tapi kalau semisal himpunan wanita cantik, himpunan lelaki ganteng, kemudian himpunan orang pintar, himpunan orang bodoh, himpunan hewan lucu. Nah, seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Karena apa? Karena subjektivitas orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi ibu si A itu cantik, belum tentu bagi orang lain itu cantik. Begitu ya? Cukup dipahami? Oke, ibu lanjutkan. Sekarang, setelah kita mengenal himpunan, selanjutnya kita akan mengenal himpunan semesta dan juga himpunan kosong. Kira-kira apa sih yang disebut dengan himpunan semesta dan juga himpunan kosong? Ya, di sini. Masih persoalan yang tadi ya, tentang hewan herbivora dan juga hewan karnivora. Di sini, dari kedua himpunan tersebut, baik himpunan herbivora maupun himpunan hewan karnivora, mereka berdua itu sama-sama termasuk jenis apa? Jenis hewan. Dia termasuk kategori jenis hewan, tidak mungkin termasuk kategori jenis tumbuh-tumbuhan atau manusia, itu kan tidak mungkin. Nah, seperti itu. Sehingga himpunan secara keseluruhan inilah yang disebut sebagai himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan secara keseluruhan. Nah, di dalam himpunan semesta itu nanti ada misalkan himpunan semestanya itu adalah hewan, begitu ya. Himpunan semestanya itu adalah hewan. Jadi, di dalam himpunan semesta itu hewannya itu ada berbagai macam. Nah, bisa dikategorikan sebagai hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, seperti itu. Nah, bisa juga dikategorikan sebagai hewan yang buas dan hewan yang tidak buas, seperti itu. Nah, tetapi himpunan semestanya dari himpunan-himpunan tadi, semisal himpunan herbivora dan juga misalkan tadi himpunan hewan herbivora dan juga himpunan hewan karnivora. Nah, dia dilingkupi himpunan yang lebih besar lagi yaitu himpunan hewan.
Nah, karena himpunan hewan ini merupakan cakupan secara keseluruhan, maka dia disebut sebagai himpunan semesta. Nah, misalkan contoh juga seperti ini. Ibu mempunyai eh, bilangan, ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Itu merupakan himpunan bilangan asli, begitu ya. Nah, atau misalkan ibu ganti contohnya. Ibu punya himpunan bilangan 1, 3, 5, 7 seperti itu. 1, 3, 5, 7. Itu dikatakan sebagai himpunan bilangan ganjil. Nah, himpunan bilangan ganjil, himpunan semestanya berarti apa? Himpunan himpunan semestanya bisa dikatakan sebagai himpunan bilangan asli. Sehingga kenapa himpunan bilangan asli dikatakan himpunan semesta? Karena dia mencakup keseluruhan dari himpunan-himpunan bilangan ganjil tersebut. Kalau himpunan bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, sampai tak terhingga kan. Nah, maka karena 1, 3, 5, dan 7 masuk di dalamnya, maka himpunan bilangan asli merupakan himpunan secara keseluruhan atau disebut dengan himpunan semesta. Sampai sini apakah cukup dipahami? Nah, kemudian kita akan mengenal himpunan kosong di poin berikutnya, di poin kedua. Kemudian, jika kalian ditanya nih, hewan apakah yang menjadi anggota hewan berkaki 3? Jawaban apa yang dapat kalian berikan? Jadi jika kalian ditanya, hewan apakah yang menjadi anggota hewan berkaki 3? Apakah ada hewan yang berkaki 3? Nah, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada hewan berkaki 3. Sehingga kalian tidak dapat menyebutkan anggota-anggotanya dan kalian tidak dapat mengelompokkan anggota tersebut ke dalam suatu himpunan. Karena apa? Karena tadi hewan berkaki 3 itu tidak ada. Nah, karena tidak ada hewan berkaki 3, sehingga kalian tidak bisa menyebutkan anggotanya atau anggotanya itu adalah 0, tidak ada anggota, maka himpunan seperti itu disebut dengan himpunan kosong. Nah, di sini dikatakan suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, tadi kan hewan berkaki 3 tidak memiliki anggota ya, karena tidak ada hewan yang berkaki 3. Nah, suatu himpunan yang tidak memiliki anggota atau anggotanya 0, maka disebut sebagai himpunan kosong. Begitu. Sampai di sini apakah cukup dipahami untuk himpunan semesta dan juga himpunan kosong? Jika sudah, akan Ibu lanjutkan. Nah, kemudian, selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menyatakan suatu himpunan. Jadi bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Maksudnya menyatakan suatu himpunan itu menuliskan suatu himpunan. Jadi coba di sini Ibu mempunyai contoh. Di sini Ibu punya himpunan bilangan 1, 3, 5, 7. Oh iya, untuk informasi saja kepada kalian, untuk menyatakan suatu himpunan, kalian harus menggunakan tanda kurung kurawal. Ini merupakan tanda kurung kurawal atau tanda suatu himpunan. Tidak boleh menggunakan tanda kurung biasa ya, harus menggunakan tanda kurung kurawal atau disebut dengan kurung cantik. Begitu, seperti ini. Jika nanti kalian ketika menuliskan anggota suatu himpunan dengan menggunakan tanda kurung biasa, itu nanti akan mengurangi poin atau bahkan Ibu bisa salahkan karena itu bukan merupakan anggota suatu himpunan. Jadi kalau himpunan harus menggunakan kurung kurawalnya seperti ini. Begitu ya? Sehingga 1, 3, 5 sama 7 ini merupakan suatu himpunan yang anggotanya 1, 3, 5 dan 7. Nah, kemudian dari himpunan yang Ibu tuliskan di sini, nah, misalkan kita sebut sebagai himpunan A gitu ya. Himpunan 1, 3, 5, 7 kita namai sebagai himpunan A. Kita dapat menyebutkan anggota-anggotanya dengan berbagai cara. Cara yang pertama, dengan menyebutkan nama-nama anggotanya. Sehingga dapat kita tuliskan himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Gitu ya. Itu cara yang pertama, menyatakan himpunan dapat menggunakan cara seperti ini. Nah,
A sama dengan A besar ya. Oh ya, untuk menyatakan himpunan tidak boleh menggunakan huruf yang kecil. Harus menggunakan huruf yang besar, seperti ini A. A merupakan A besar, bukan A kecil ya. Berarti ini artinya adalah himpunan A, yang anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7. Begitu. Atau dengan cara yang kedua, dengan menyebutkan sifat-sifat anggotanya. Nah, sifat-sifat anggotanya itu apa? Nah, ternyata 1, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Itu berarti sifatnya ya. Berarti sifatnya adalah bilangan ganjil. Sehingga A merupakan himpunan semua bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil yang positif ya, karena ini positif ya. Yang kurang dari 8. Benar atau tidak? Benar ya? Jadi, kalian dapat menyatakan himpunan ini seperti poin yang kedua, dengan menyebutkan sifat-sifat anggotanya. Karena 1, 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil positif yang kurang dari 8, maka menyatakannya itu adalah A merupakan himpunan semua bilangan ganjil positif yang kurang dari 8. Benar ya? Berarti yang kurang dari 8, 7 karena kurang dari 8, 5, 3, 1 juga kurang dari 8, dan mereka adalah positif. Sehingga poin yang kedua ini benar. Cara menyatakan seperti itu. Jadi kalian dapat memilih, dapat menyatakan dengan cara yang pertama atau dapat menyatakan dengan cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, nih. Dengan menyatakan himpunan tersebut dalam notasi pembentuk himpunan. Jadi bentuk seperti ini itu merupakan notasi pembentuk himpunan. Sehingga dapat dituliskan A besar merupakan himpunan A ya. A besar sama dengan kurung kurawal. Nah, penulisannya harus seperti ini. Penulisannya harus seperti ini. Ingat, penulisannya adalah A sama dengan, di sini ada kurung kurawal, X dibaca X sedemikian hingga X kurang dari 8. Yang mana X-nya merupakan bilangan ganjil. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, coba kita lihat bersama-sama. X sedemikian hingga X kurang dari 8. Yang mana X-nya bilangan ganjil. Berarti benar atau tidak? Berarti benar ya? Ini ditambahi lagi seharusnya X bilangan ganjil positif. X bilangan ganjil positif ya. Jadi X sedemikian hingga X kurang dari 8 dan X merupakan bilangan ganjil positif. Sehingga nilai-nilai X-nya berapa? Nilai-nilai X-nya itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Karena kurang dari 8 dan X-nya bilangan ganjil positif. Begitu. Sampai di sini paham? Nah, jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Ibu. Kemudian, yang terakhir untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan? Kalian pernah dengar istilah kardinalitas himpunan? Nah, jika belum, kita akan membahas bersama-sama. Nah, di sini, misalkan Ibu ambil contoh himpunannya sama ya, himpunan A ya. Himpunan A sama dengan, atau anggotanya 1, 3, 5, 7. Ya, di sini. Anggota A yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini penulisan himpunan pada poin pertama ya, yang menggunakan poin pertama penulisannya. Seperti ini. Nah, kemudian, jika kita perhatikan kembali, himpunan A, yaitu ini, himpunan A, yang anggotanya 1, 3, 5, 7, tersebut memiliki 4 anggota. Ya. Jadi, himpunan A tersebut memiliki 4 anggota. Apa saja anggotanya? Yaitu ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa kardinalitas himpunan A adalah 4. Kenapa 4? Yang kemudian dapat dituliskan sebagai, nah ini adalah lambang untuk kardinalitas himpunan. Jadi semisal besok Ibu tanyakan tentang kardinalitas himpunan, kalian menggunakan tanda lambangnya seperti ini ya. N dalam kurung A yang artinya apa? N itu menyatakan jumlah anggota. A besarnya ini menyatakan himpunan A. Yang artinya itu adalah jumlah anggota himpunan A. Sehingga kardinalitas himpunan itu apa? Itu merupakan jumlah anggota dari suatu himpunan tersebut. Kalau pada contoh ini itu adalah jumlah anggota himpunan A. Berarti sama dengan 4. Begitu.
cukup dipahami untuk kardinalitas. Sehingga di sini kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Dapat ditulis NA sama dengan 4. Misalkan di sini Ibu namakan himpunannya adalah himpunan B, maka di sini menjadi N dalam kurung B besar. Begitu ya. Jika di sini Ibu nyatakan sebagai C besar, nama himpunannya itu adalah himpunan C, maka di sini tinggal diganti N dalam kurung C besar. Begitu yang artinya N itu menyatakan jumlah, A di dalam ini itu merupakan himpunannya, berarti jumlah himpunan A, begitu. Jadi kardinalitas itu berkaitan dengan menyatakan banyaknya anggota atau jumlah anggota suatu himpunan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, pada sesi ini kita hanya belajar mengenai seputar konsep dasar himpunan terlebih dahulu. Nah, nanti latihannya akan Ibu berikan dalam bentuk Google Form ya. Nah, nanti silahkan ditunggu, akan Ibu sharekan link dari Google Form-nya. Gitu, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kembali ke Ibu. Dan selamat belajar, Tuhan memberkati.